Halo guys, kembali lagi bersama Anggi dan juga Ade di sini. Oke, jadi setelah beberapa hari kita buat video masing-masing, akhirnya hari ini kita berdua ya, kembali lagi bersama apa kali ya? Nah, jadi belum. Oke. Ya. Oke. Bener sih Kak. Oke, jadi di video kali ini kita akan berbagi ilmu yang sangat penting buat teman-teman semua. Materi ini sangat penting sekali karena memang hampir semua orang ngalamin hal yang akan kita bawakan ini gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas, saya mau teman-teman lihat dulu video yang satu ini. Oke. Jadi di video kali ini saya akan kasih info kesehatan untuk teman-teman, yaitu tentang GERD atau MA. Apa sih itu GERD? GERD itu gastroesophageal reflux. Nah, hati-hati ya teman-teman dengan GERD. GERD banyak menyebabkan orang meninggal. Akibat dari GERD, pertama ya, asam lambung naik ke dada. Nah, sebelum kita bahas ke sana, saya kasih tahu sedikit dulu. Jadi GERD ini itu maksudnya tuh ada masalah di asam lambung gitu, atau bisa dikatakan asam lambung terlalu tinggi ya. Nah, tadi seperti yang kata Anggi, pada saat ini GERD naik ke bagian dada, apa sih dampaknya buat kita? Jadi buat teman-teman, ini yang harus kita pahami ya. Jadi pada saat ini GERD naik ke bagian dada, maka teman-teman akan ngerasain itu bagian dadanya terasa panas, seperti terbakar gitu. Nah, pada saat ini sudah naik, sudah berasa panas atau kayak kebakar, maka bisa dikatakan asam lambung teman-teman itu sudah sangat berbahaya. Hati-hati. Oke. Kemudian yang kedua, Asam lambung akan naik ke bagian jantung, yaitu berbahaya. Jadi ritme jantung tidak berdetak lagi atau tidak beraturan ya, sehingga berhenti. Jadi teman-teman, pada saat ini asam lambung atau naik ke bagian jantung, jadi buat teman-teman jangan anggap sepele ya, dengan masalah asam lambung nggak mungkin bisa naik ke jantung gitu. Itu hal yang sangat mungkin bisa terjadi buat teman-teman yang punya asam lambung. Tidak menutup kemungkinan teman-teman suatu saat akan kena yang namanya masalah jantung tadi itu. Nah, itu dia tadi, pada saat GERD naik ke bagian jantung, maka bisa dikatakan ritme jantungnya atau detak jantungnya sudah tidak beraturan, bahkan bisa sampai meninggal gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga, asam lambung bisa naik ke paru-paru sehingga mengganggu fungsi pernapasan, yaitu sehingga menjadi sesak napas. Ya, jadi ini juga bisa ya. Jadi dari GERD itu tadi bisa juga memicu gangguan di bagian pernapasan. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngerasa nih ya, pada saat asam lambungnya naik, terasa kayak sesak di bagian dadanya atau di bagian paru-parunya. Ini juga berbahaya juga teman-teman. Jadi jangan anggap sepele dengan yang namanya asam lambung itu sendiri ya teman. Oke, lanjut. Jadi yang keempat, asam lambung bisa mempengaruhi THT, yaitu tenggorokan, hidung, dan telinga. Oke, jadi bisa mempengaruhi tenggorokan, hidung, dan juga telinga. Apa sih yang akan terjadi kalau sampai GERD itu naik ke bagian tenggorokan? Itu biasanya susah menelan, Kak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman juga harus pahami juga ya, pada saat GERD itu naik ke bagian tenggorokan ya, THT maksudnya tenggorokan, hidung dan juga telinga ya. Nah, jadi pada saat ini naik ke bagian tenggorokan, maka teman-teman akan ngerasain susah untuk menelan. Jadi, jika asam lambung naik ke telinga, maka pendengaran akan terganggu. Oke. Jadi kalau untuk pendengaran mungkin ya bisa juga ya, GERD itu naik, GERD itu bisa juga kita katakan semacam gas. Kalau gas itu dia naik ke bagian telinga, maka bisa jadi teman-teman juga akan mengalami gangguan di bagian pendengaran. Dan satu lagi teman-teman ya, kalau GERD itu juga bisa naik ke bagian mata. Nah,
buat teman-teman semua, kalau seandainya GERD ini sudah naik ke bagian mata, maka akan mengganggu penglihatan dari teman-teman, gitu. Oke? Ya teman-teman, jadi jika asam lambung naik ke bagian hidung, maka hidung akan mengalami sinusitis. Oke, sinusitis itu semacam cairan ya. Bisa dikatakan itu juga mengganggu. Kalau ada dua sih sebenarnya, sinusitis dan juga polip. Cuman kalau di sini perbedaannya teman-teman, kalau sinusitis itu dia berbentuk cairan, kalau polip itu dia kayak semacam daging di bagian hidung kita ya. Itu juga sangat mengganggu, benar-benar sangat mengganggu. Kalau sinusitis kalau tidak keluar maka dia akan sakit ke bagian kepala, bahkan bisa mempengaruhi mata juga. Ya tadi seperti tadi THT itu maksudnya hidung, mata, telinga, tenggorokan gitu. Oke? Nah, teman-teman mungkin itu dia tadi buat teman-teman semua. Jadi penting sekali yang harus kita tahu ya. Jadi asam lambung itu jangan dianggap sepele karena dia dampaknya itu sangat besar sekali untuk kesehatan dari teman-teman semua. Nah, di sini mungkin Anggi akan berbagi buat teman-teman bagaimana sih cara menangani pada saat asam lambung itu nanti naik. Cara penanganan atau pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan? Apakah harus minum obat atau harus seperti apa gitu. Jadi teman-teman, kita juga selain yang tadi sebenarnya masih banyak lagi gangguan yang dapat diakibatkan oleh asam lambung ini tadi gitu. Ya, nah di sini kita lanjut ya. Jadi kita akan kasih tahu buat teman-teman kesalahan yang paling sering banget terjadi atau yang paling sering banget dilakukan oleh penderita asam lambung itulah adalah yang paling fatal. Satu, teman-teman langsung cari obat dan minum obat. Sebenarnya itu adalah salah teman-teman. Jadi di sini mungkin kita akan lurusin sedikit apa sih pertolongan pertama yang harus kita lakukan pada saat asam lambung naik. Oke, mungkin Anggi akan kasih penjelasan. Ya, jadi ketika asam lambung kita naik, yang pertama kita lakuin adalah ambil garam, mungkin perlu ya sesendok garam. Sendok garam, sendok teh kali ya. Ya, sendok teh yang kecil. Iya. Nah. Jadi ambil, kita hisap, maka garam itu akan menetralisir Atau menetralkan. ya, atau menetralkan Oke. asam pada Lambung. lambung. Oke, jadi di sini teman-teman saya lurusin sedikit ya. Jadi kalau garam itu sifatnya itu dia basah. Nah, sementara kalau lambung kita itu sifatnya asam gitu. Nah, di sini kalau ini yang dia masalah, kalau asamnya terlalu tinggi, maka dia akan mempengaruhi kesehatan dari teman-teman. Kenapa tadi kita katakan hisap garam ini dulu, karena ini dia garam tadi sifatnya basah. Jadi dia untuk menetralkan atau untuk meredakan asam dari lambung kita tadi gitu. Jadi sehingga ini dia dapat netral kembali. Nah, kemudian setelah itu teman-teman boleh minum obat atau boleh juga teman-teman cari air hangat juga. Itu juga bagus banget ya. Jadi minum air hangat juga. Setelah itu baru teman-teman boleh makan. Betul? Betul. Oke teman-teman, jadi mungkin banyak nih dari teman-teman yang berpikiran apa sih penyebabnya asam lambung bisa naik? Apa sih penyebabnya kita terkena asam lambung? Mungkin kita akan berpikiran asam lambung ini bisa keluar atau kita bisa kena asam lambung mungkin karena satu, pola makan. Ya, makan sembarangan, bisa makan pedas, bisa makan bersantan atau berminyak, atau bisa juga buat teman-teman yang suka telat makan. Sebenarnya itu bukan penyebab utamanya. Mungkin Anggi akan kasih tahu penyebab utama dari asam lambung ini apa sih? Jadi penyebab utama sakit mah atau GERD yang pertama itu satu, stres. Kenapa dibilang stres? Karena konsentrasi di asam lambung akan meningkat lebih 2 kali lipat lebih dari pada saat telat makan. Oke. Nah, yang kedua itu kurang gerak. Kenapa dibilang kurang gerak? Karena pada saat kita setelah makan terus kita tiduran, biasanya sih penyakit orang Indonesia begitu kan? Betul. Nah. Itu biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau kita nih ke jeleknya itu kalau selesai makan pasti bawaannya ngantuk. Ya, benar. Bawaannya lemes. Sebenarnya teman-teman, ini bisa dikatakan bukan karena makan jadi ngantuk dan lain sebagainya, bukan. Ya mungkin ya, kemungkinan sih ya. Ini karena terlalu banyak makan.
perlu tenggorokan. Bener. Jadi biasanya sih begitu. Jadi kalau teman-teman nih, biasanya kalau kita terlalu banyak makan, kekenyangan itu yang membuat kita jadi ngantuk, males badannya, pengennya tiduran aja. Padahal sebenarnya ini sangat berbahaya buat teman-teman, terlebih buat yang sudah kena diabetes ya, itu sangat tidak dianjurkan selesai makan tidur, bahkan tidak boleh gitu. Oke, tadi mungkin banyak teman-teman di luar sana berpikiran kalau kita makan sayur atau makan buah ini akan dapat mengurangi atau meredakan asam lambung dari teman-teman semua. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang Salah besar. ya. Mungkin nanti akan jelasin kenapa bisa sampai salah besar. Ya, karena Proses pencernaan dari buah dan sayur itu terlalu cepat di asam lambung. di lambung. Ya, di lambung. Aha. Jadi yang utama itu perlu mengkonsumsi makannya daging. Kenapa dianjurkan untuk makan daging? Karena daging di lambung akan dicerna secara diprosesnya akan secara maksimal dan bertahan lama gitu. Oke, jadi mungkin seperti ini kali ya. Kalau kita makan sayur atau buah itu dia proses kerja dari lambungnya mungkin akan lebih cepat. Sementara asam lambung kita ini lagi bisa dikatakan kerjanya itu tidak seperti orang sehat gitu ya. Nah, sementara kalau kita makan daging ini dia butuh bisa dikatakan proses pencernaannya atau bisa dikatakan kayak penghancuran dari daging itu tadi, dia bisa dikatakan agak sedikit lambat sehingga mengurangi kerja dari lambung kita begitu. Benar? Benar. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman semua yang berpikiran asam lambung mungkin akan bisa sembuh kalau kita lakukan A, B, C, D, mungkin Anggi akan jelasin. Ya, jadi sakit mah itu tidak bisa sembuh seumur hidup. Kenapa tidak bisa dikatakan tidak bisa sembuh seumur hidup? Karena seperti kita ini aja, makan lalu dicerna, dibuang oleh anus, sama seperti di lambung. Jadi teman-teman, dengan adanya asam lambung itu wajar adanya, karena itu sudah sifat alami dari proses pencernaan. Betul. Jadi dia nggak bisa dikatakan nggak bisa hilang. Iya, benar. Nanti mungkin dia akan bisa perlahan-lahan akan pulih sendirinya karena memang bisa dikatakan tubuh kita ini sudah diciptakan sedemikian rupa, bahkan tubuh kita itu bisa memulihkan keadaan dalamnya sendiri dengan mungkin dijaga pola makan, istirahat, pikiran dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Oke ya. Jadi mungkin ini video kita segini aja ya buat teman-teman semua yang mungkin punya saudara atau siapapun yang punya masalah asam lambung ya. Asam lambung itu jangan dianggap sepele ya teman-teman ya, karena ini bisa dikatakan berbahaya. Mungkin teman-teman yang di luar juga sudah banyak yang dengar, oh dia meninggal karena apa? Asam lambung, kena jantung dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi kita jelasin di video video awal kita, kalau asam lambung itu bisa kena ke bagian jantung, bisa ke bagian paru, kemudian bisa juga ke bagian BHT, telinga, tenggorokan dan juga hidung, mata ya. Jadi banyak sekali sebenarnya dampak dari asam lambung itu sendiri. Kita nggak bisa anggap enteng untuk asam lambung itu ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut juga cara pemulihannya seperti apa, nanti akan pulih sendiri karena memang itu sifat alami dari tubuh kita. Jadi sistem kayak semacam sistem mekanisme di dalam tubuh kita gitu. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja video dari kita ya. Kalau teman-teman ngerasa ada kekurangan dan lain sebagainya, teman-teman boleh nanti isi di kolom komentar, atau teman-teman yang mau bertanya tentang apa boleh nanti tulis di bagian kolom komentar gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua boleh share video ini ke saudara kalian, tetangga, kerabat, sahabat, atau siapapun. Media sosial Kak? Media sosial juga, khususnya buat teman-teman yang punya masalah asam lambung atau teman-teman boleh di-share kiranya video ini bermanfaat. Ya, jadi buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, segitu aja video dari kita. Sekian dan terima kasih. Bye.